Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Saya mau melihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan sampai hari ini. Amin. Tuhan Yesus Allah kita adalah Allah yang baik. Saya memberikan waktu beberapa saat untuk Bapak Ibu boleh bersatu teduh di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan segala doamu di hadapan Tuhan. Tuhan ada di sini, siap mendengarkan setiap doamu, setiap permohonanmu, sampaikan pada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau berdoa bersama-sama sebelum memulai ibadah pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak-Mu sudah datang di tempat ini dengan penuh kerinduan. Anak-anak-Mu datang membawa setiap ucapan syukur, membawa setiap sembah, membawa setiap permohonan doa di hadapan Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang menjamah setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini siang hari ini. Tuhan Yesus, Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sebab hanya ada satu Tuhan, Yesus namanya. Dan sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun kondisi kita, apapun pergumulan kita yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Tuhan Yesus yang sanggup memberikan mujizatnya buat saudara dan saya. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
segala keadaan kita, baik berlimpah maupun kurang, baik kuat maupun lemah. Tuhan Yesus tetap yang mempesona hati kita. Biarlah iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan dan tidak akan pernah goyah. Bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Sebab Yesus adalah sumber pengharapan kami yang sesungguhnya, ya Tuhan Yesus. Saat ini bagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami pergumulan, mungkin jalan tertutup di hadapanmu, mungkin kau belum menerima jawaban doa, percayalah Tuhan setia menyertai kita dan mujizatnya Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya Yesus. Kita mau nyatakan dengan iman lebih lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tak akan pernah hilang di dalam Engkau Tuhan. Karena kasih-Nya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan
satu umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh tos kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sebab ada kuasa di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, nama yang hebat. Kita mau tinggikan nama Yesus. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin Tuhan, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada satu nama yang berkuasa, yang sanggup membebaskan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan. Nama siapa? Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Sama kuasa kutuk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa kutuk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Termulia Engkau yang termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Amin. Kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi, amin. Kita mau tepuk tangan di hadapan Tuhan yang dahsyat. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat.
mau siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan dan kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan setiap apa yang difirmankan Tuhan pasti akan digenapi, pasti akan terjadi dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa
Inilah iman kami di hadapan Tuhan, bahwa mujizat itu selalu ada bagi kami. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kami percaya saat ini dan seterusnya Tuhan pasti akan tolong kami. Tuhan pasti akan menguatkan kami. Tuhan pasti akan mengangkat kami. Tuhan pasti akan menguatkan kami. Mujizatnya, pertolongannya tersedia bagi saudara dan saya. Saat siang hari ini mari kita tinggalkan sejenak segala pergumulan permasalahan kita. Datang hampiri Tuhan dengan hati yang terbuka. Akui di hadapan Tuhan bahwa kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kita memerlukan Tuhan menolong kita. Terima kasih Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau bersertaku, ku melihat ada mujizat. Yang mau mengalami mujizat Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan sambil bangkit berdiri. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya, bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau bersertaku, ku melihat Ada mujizat setiap hari. dengan iman kita katakan Ada mujizat setiap hari. glory bagi nama-Mu. Ada mujizat setiap hari. Indah rabataka ya basa, indiri kiri bataka rabasata, urrabataka ya bataka rabasata karabasata, iki rabataka rabatuku rabatini kiri, undete ramaseke raba, indah rabataku, indah rabataka rabase, indah rabataka rabu. Indah rabataka rabasata, indiritiki rabataka rabasata, itaka rabataka rabasata, urrabataka rabase. Nikmati mujizatnya yang dinyatakan di atas setiap saudara. Haleluya. Kami menyembah-Mu yang kudus. Oh, glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami menaklukkan diri kami di dalam otoritas Tuhan pada hari ini Tuhan, di rumah Tuhan. Glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang ada di tempat ini. Biar setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Kami mengalami kasih Kristus, kami mengalami kuasa Kristus, kami mengalami kebenaran dari firman Kristus. Kami berterima kasih Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini.
Kami berterima kasih kami boleh berjumpa satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan dengan hati yang lapar, hati yang haus. Kami perlu akan firman-Mu. Kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak bisa hidup Tuhan. Kami menyadari kami butuh akan firman-Mu. Marilah Tuhan, berfirmanlah kepada kami hari ini. Kami siap menerima firman Tuhan. Kami siap untuk diberkati. Kami siap untuk diajar. Kami siap untuk dibangun. Bahkan juga kami siap untuk dikorosi oleh firman Allah. Urapilah kami semua. Urapi juga hamba yang menyampaikan firman Allah. Tuhan pimpin setiap pikiran dan perkataan hamba. Untuk hamba hanya mengatakan firman Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya, shalom saudara. Sebelum duduk, tepuk pundak teman saudara, katakan, Brur, Ses, masih ada mujizat ya. Puji Tuhan. Ya. Saudara senang ada di rumah Tuhan hari ini? Ya, tema firman Tuhan hari ini mengalami mujizat setiap hari. Apa judulnya saudara? Mengalami mujizat setiap hari. Nah, saya menyampaikan firman Tuhan yang sama ya, baik tadi maupun hari ini. Walaupun khotbahnya sama, selalu firman Tuhan itu baru. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Gembala Sidang di tempat ini, Bu Ketut dan segenap jemaat yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Pertanyaannya begini saudara, apakah saudara percaya akan adanya mujizat? Yang percaya coba angkat tangan. Yang enggak angkat tangan, enggak ngerti atau enggak percaya. Ya, puji Tuhan ya. Nah yang kedua nih, apakah Bapak Ibu setelah mengenal Kristus pernah mengalami mujizat Tuhan? Apa saja? Ya, ketika nggak punya duit berdoa, tiba-tiba Tuhan kirim berkat. Amin. Mertua saya dulu dia pernah cerita begini, waktu dia pertama kali mengenal Tuhan, pas waktu itu bokeh. Amin. Dia lihat gambar Yesus, dia bilang gini, Yesus lu tolong gua lah, gua lagi bokeh. Saudara ya. 1 jam kemudian ada tetangganya datang ngasih duit loh saudara ya. Wah itu mujizat ya, mujizat dalam pengertian yang itu gitu saudara ya. Siapa di sini yang pernah mengalami mujizat secara pribadi? Coba angkat tangan. Oh sedikit ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Nah pasti ini lebih nih sedikit. Pertanyaan yang ketiga, siapa di antara saudara yang pernah dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat? Tuhan memakai saudara menjadi saluran berkat, mendoakan orang sakit kah, sudah mengusir setan kah, saudara, ataupun saudara orang saudara bimbing akhirnya dia diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Siapa di sini yang pernah mengalami mujizat itu? Puji Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang begini, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, supaya kamu menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib saudara ya. Puji Tuhan saudara ya. Nah Bapak Ibu, kita harus sadar atau sadar enggak sadar, kita harus tahu bahwa hidup kita yang kita hidupi ini sesungguhnya adalah suatu keajaiban. Suatu mujizat saudara ya. Tadi pagi saya bilang begini, kita tinggal di bumi yang tidak beralas. Artinya saudara, bumi itu bulat, dia ada di jagat raya dan bumi itu tidak jatuh-jatuh. Itu mujizat loh saudara. Saudara ya. Saudara yang adalah makhluk yang berroh, amin. Kita beda sama binatang ya. Siapa di sini yang masa keturunan monyet? Tidak saudara ya, monyet itu hanya punya tubuh dan jiwa. Makanya monyet kalau dipukul kepalanya dia ngejerit. Kalau sudah dipukul kepalanya ngejerit enggak? Nah, karena kita punya jiwa. Tapi binatang enggak punya roh, saudara punya roh. Betul? Ya, apa buktinya? Kita bisa menyembah Tuhan, kita tahu
bahwa di alam semesta ini ada orang yang lebih berkuasa dari kita. Walaupun kita tidak tahu. Betul saudara? Nah itu karena kita punya roh itu yang menyadarkan kita adanya Sang Pencipta. Nah Bapak Ibu bayangkan loh, roh saudara berdiam di mana? Di mana Pak? Roh Bapak berdiam di mana? Di dalam tubuh Bapak kan? Pertanyaannya, Bapak pernah lihat roh Bapak? Bapak pernah jamah roh Bapak? Nah, sesungguhnya hidup kita ini sesuatu keajaiban. Ya. Manusia hidup lewat apa saudara? Menghirup apa? Udara. Pernah lihat udara? Wah, kalau Bapak Ibu harus bersyukur loh ya. Karena kalau Bapak Ibu sakit masuk rumah sakit butuh oksigen itu Bapak bisa hitung tuh setiap hari berapa duit yang harus kita keluarkan. Nah Bapak Ibu bayangkan loh, kita tidak pernah tahu udara datangnya dari mana, perginya kemana. Tapi setiap hari kita menghirup udara, itu keajaiban. Amin. Jika yang tidak kita sadari keajaiban itu terjadi, apalagi setelah saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, berarti mujizat itu pasti akan terjadi. Pasti mujizat itu kita akan alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu mujizat, saudara? Mujizat menurut Kamus BI adalah suatu kejadian, peristiwa yang ajaib, saudara ya, yang melampaui akal manusia. Jadi mujizat itu saudara tidak bisa dicerna. Tidak bisa dirancang oleh pikiran manusia. Tapi ada, tapi bisa terjadi, tapi tidak masuk akal. Nah itu namanya mujizat saudara ya. Nah tapi dalam konteks kekristenan saudara, mengapa Tuhan melakukan mujizat? Karena Tuhan punya tujuan dan maksud tertentu. Amin. Jadi ketika Tuhan menyatakan mujizatnya kepada manusia saudara, bahwa yang pertama Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Amin. Dia satu-satunya Tuhan yang maha kuasa. Walaupun di dunia ini banyak orang yang punya kuasa. Amin. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, apa yang tidak bisa diperbuat oleh manusia, itu yang dilakukan oleh Tuhan. Makanya Tuhan disebut sebagai Tuhan yang maha ajaib. Saudara ya. Nah, buat hamba-hamba Tuhan perlu mujizat untuk meneguhkan pengajaran kita. Berita yang kita sampaikan itu berasal dari Tuhan. Saudara, makanya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara, bukan saja mengalami kebenaran, tapi juga kita harus mengalami kuasa. Kuasa itu harus terjadi dalam hidup kita, bukan kata Alkitab semata. Amin saudara, tapi hidup kita setiap hari mengalami mujizat. Amin, mengalami mujizat saudara. Berapa banyak di antara saudara yang datang ke gereja karena mujizat? Ada enggak? Ada ya? Ada ya. Jadi saudara, dalam konteks kekristenan mujizat itu dikerjakan oleh Tuhan sendiri atau oleh Roh Kudus sendiri, bukan oleh kemampuan, kekuatan atau sumber daya batin manusia. Bukan saudara. Ya. Mujizat itu bukan seperti paranormal. Amin. Atau mujizat itu bukan seperti orang yang mengalami ambigo itu ya. Ya saudara ya. Dia bisa melihat sesuatu saudara. Bukan saudara. Mujizat itu Tuhan sendiri yang datang. Amin. Roh Kudus sendiri yang bekerja saudara ya. Melakukan kuasanya di antara kita sekalian. Bapak Ibu mau mengalami mujizat? Mari kita melihat saudara dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4. Ya. 2 Raja-Raja pasal 4. Ayat 1 sampai 7 ya. Saya senang jika kita membaca ayat ini bersama-sama ya. Atau bersaut-sautan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu di tempat duduk membaca ayat yang genap. Oke, sudah dapat? Oh sudah ada ditampilkan ya. Saya baca terlebih dahulu. Salah seorang dari istri-istri para nabi
mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu ini suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Oke. Ayat ke-6. Ayat kelima ya, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya pun mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepadanya, kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anaknya. Puji Tuhan, diberkatilah saudara. Amin. Puji akan nama Tuhan saudara. Amat tragis. Seorang yang terhormat, istri dari mantan dari janda seorang nabi karena suaminya sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, seseorang yang selalu ada di rumah Tuhan dan melayani Tuhan dan dekat dengan Tuhan, ternyata di dalam perjalanan hidupnya setelah suaminya meninggal, saudara ya, dia mengalami masalah ekonomi. Betul? Ternyata saudara, masalah dan kesulitan bisa menimpa siapa saja. Jangan saudara berpikir kalau saya selalu tersenyum tidak ada masalah. Amin. Yang membedakannya saudara yaitu respon kita terhadap masalah yang kita hadapi saudara ya. Bayangkan lu saudara, seorang istri seorang nabi katanya dia takut kepada Tuhan, tetapi dia tidak mengalami solusi, mengalami mujizat di dalam masalah hidupnya. Kadangkala kita sebagai anak Tuhan yang kita mengatakan Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan itu hidup saudara. Kita terus saudara ya dikelilingi seperti kita ada terus menerus saudara di benang merah masalah dan kita tidak menemukan jalan keluarnya. Bapak Ibu, ya tentu saudara tahu cerita ini. Ya mungkin pernah disampaikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan yang lain saudara ya. Tetapi Bapak Ibu kenapa janda ini sebelum berjumpa dengan Nabi Elisa dia tidak mengalami mujizat dalam hidupnya saudara ya. Karena saya melihat ada 3 hal yang menjadi penghambatnya. Perhatikan dengan baik-baik. Yang pertama saudara, janda ini terlalu fokus dengan masalah dan pergumulan hidupnya sendiri. Amin. Itu yang menjadi masalah saudara. Bapak Ibu, masalah besar atau kecil bukan sebuah masalah. Karena dalam 1 Korintus dikatakan begini saudara, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kalau kita dicobai Tuhan pasti akan berikan jalan keluar. Amin Bapak Ibu. Nah masalahnya saudara adalah ketika saudara menghadapi masalah, apa yang saudara lihat? Apa yang saudara pikirkan?
Apakah saudara melihat Tuhan yang lebih besar dari masalah saudara? Apakah saudara hanya bergumul dengan mengkasihani diri saudara sendiri yang sedang menderita di dalam masalah-masalah? Padahal saudara, ada orang yang jauh lebih menderita dibandingkan dengan saudara yang sedang menderita. Amin. Bapak Ibu dengar dengan baik, selama saudara berfokus kepada masalah saudara sendiri, melihat kepada masalah saudara sendiri, saudara tidak bisa melihat Tuhan yang lebih besar dari masalah saudara. Amin. Makanya Filipi mengatakan apa kepada kita saudara? Ya, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, saudara. Yuk kita lihat ayat ini mengatakan kepada kita apa saudara? Puji akan nama Tuhan, saya senang dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan begini kepada kita, sudah. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, baca sama-sama. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Ingat lu saudara, di mata Tuhan, saudara yang sudah diselamatkan sebagai anak-anak Tuhan. Ingat saudara adalah biji matanya Tuhan. Amin. Ingat ya, siapa saudara? Biji matanya Tuhan. Pertanyaannya begini, siapa yang tidak pernah sayang sama matanya sendiri? Ya, apalagi kaum Hawa ya, paling sayang dengan wajahnya. Amin. Bulu mata yang kurang lurus, amin. Supaya melentik, beli cepitan itu, amin. Skotnya namanya, tek 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 ya, saudara ya, tek tek gitu supaya apa? Supaya penampilannya cantik. Oh saudara, saya punya kakak, dia sangat fashion. Sebelum dia kenal Tuhan, hidupnya sangat duniawi. Duniawi dalam pengertian gitu saudara ya. Dia kalau beli baju, dia selalu pergi ke Singapura, ke Hong Kong, saudara ya. Saudara ya. Mukanya cantik, betul, cici saya cantik. Dia seperti wanita Indo, tinggi, cantik, saudara ya. Tapi saudara dengar dengan baik ya, dia gak kenal Tuhan, gak percaya Tuhan. Tidurnya gak pernah bisa tidur nyenyak. Tidurnya harus selalu minum obat tidur penenang. Yang paling menarik, satu hari dia bilang gini, Ping, gua pinjam dah Alkitab lu. Wah, saya senengnya minta ampun saudara. Saya pikir dia mau bertobat nih ya. Dia mau baca. Enggak, ternyata Alkitab dia taruh di sebelah bantalnya. Kenapa? Loh, saya tanya kenapa Alkitab ditaruh di bantal? Oh, gua khawatir Ping, kenapa? Ada orang yang mau nyantet gua, jadi gua taruh Alkitab supaya nanti Tuhan lawan katanya. Gitu loh saudara ya. Saudara, jangan melihat masalah saudara sendiri, amin. Lihat Tuhan yang maha besar, amin. Ketika saudara melihat Tuhan, saudara akan melihat masalah saudara kecil meskipun besar, amin. Tuhan akan menyatakan kuasanya di antara kita sekalian. Sudah, itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan dalam ayat yang kedua saudara ya. Kenapa wanita istri janda Nabi ini tidak mengalami mujizat? Alasan yang kedua saudara, dia tidak menghargai apa yang dia miliki. Ya. Waktu dia mengadukan masalahnya kepada Elisa, saudara, Elisa mengatakan begini, apa yang ada padamu? Amin. Dan dia menjawab dengan benar. Ya, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya sebuah minyak sedikit yang terdapat di dalam buli-buli ini, saudara ya. Saudara, perhatikan dengan baik saudara ya. Wanita ini sudah janda seorang nabi yang takut akan Tuhan, yang tuh setiap hari ada di komplek para nabi, ternyata imannya sudah tidak ada. Saudara ya. Saudara, imannya sudah tidak ada. Dia hanya berpikir secara rasional saudara, bahwa tidak ada lagi jalan keluar karena dia tidak memiliki apa-apa.
Tapi yang paling menarik dari cerita ini, akhirnya saudara sudah tahu ceritanya ya. Bagaimana wanita ini tertolong bukan karena Elisa kasih duit. Saudara ya, bukan juga orang lain saudara tetangganya yang memberikan bantuan duit saudara. Tetapi justru pertolongan itu saudara terjadi dari sebuah minyak yang tidak berharga. Dengar dengan baik, saudara. Setiap saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat Tuhan, saudara. Kenapa mujizat itu tidak terjadi dalam hidup kita? Karena kita tidak menghargai apa yang Tuhan karuniakan kepada saudara. Amin. Saya hari ini menjadi pemimpin gereja, gembala jemaat. Bapak Ibu tahu, saya tidak pernah bercita-cita mau jadi hamba Tuhan. Yang jelas, saya bercita-cita mau jadi seorang pengusaha, mau berhasil, dan saya mau menyenangkan orang tua saya. Ya, saya orang Hoksia, saudara ya, kami ada tradisi, saudara, di orang Tionghoa kono Hoksia itu. Tradisinya adalah yang harus mengangkat harkat orang tua adalah anak laki-laki. Saya anak yang paling bontot dari 10 bersaudara. Kakak-kakak saya semua berhasil, tapi tidak peduli kepada orang tua. Saya terpanggil sebagai anak laki-laki yang terakhir untuk membahagiakan, terutama papa saya ya, papa saya. Tapi Tuhan panggil saya tahu itu. Ya saudara ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan dengan baik kebenaran daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama pada hari ini. Ya, kita harus mempercayai saudara apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ketika saya bertobat, saya menjadi anak Tuhan, saya rindu ingin melayani Tuhan. Saya datang kepada Bapak Gembala sidang saya bilang, Om, saya rindu mau melayani Tuhan. Bolehkah saya membantu pelayanan di gereja ini? Waktu itu saya beribadah di gereja GPDI ya, GPDI. Terus gembala sidang saya katakan, oh kamu mau melayani Tuhan? Oh ya, besok jam 5 pagi datang ya. Saya ingat saudara, ibadahnya jam 7, suruh datang jam 5. Saya pikir suruh ngapain gitu saudara ya. Puji Tuhan saudara ya. Ternyata saudara saya disuruh datang dan sudah hari Minggu pagi itu saya datang di gereja. Dan saya tanya, gembala sidang saya tanya begini, kamu benar mau melayani Tuhan? Benar. Terus gembala sidang saya bilang gini, itu di belakang ada 2 WC umum. Maksudnya WC jemaat, tolong bersihkan. Amin. Melayani Tuhan pertama kali ngapain saudara? Cuci WC gereja. Saya di rumah cuci piring aja nggak pernah loh. Ya, saya bukan keluarga orang tua saya tidak kaya raya ya. Tapi juga tidak miskin banget gitu ya. Amin. Saya punya kamar sendiri. Semua disiapin sama tuh keluarga sendiri. Saya nggak pernah nyuci piring. Di gereja mau melayani Tuhan, bersihin WC saudara. Karena memang mau melayani Tuhan, akhirnya saya bersihin. Haleluya, haleluya. Senang hati saudara ya. Walaupun bau, senang. Karena mau melayani Tuhan. Nah tidak lama kemudian, saudara, akhirnya saya jadi penolong sekolah minggu. Amin. Kemudian jadi guru sekolah minggu. Kemudian jadi pemimpin sekolah minggu. Kemudian jadi pemimpin remaja. Kemudian jadi pemimpin pemuda. Kemudian saya diminta untuk pegang pos PI. Dan kemudian jadi gembala sidang. Amin. Puji Tuhan loh saudara. Ya, kenapa Tuhan menambahkan saudara talenta di dalam hidup saya? Bukan karena saya lebih hebat dari saudara. Bukan. Karena saya menghargai karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Saya mulai melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Meskipun jadi tukang asyir. Amin. Ya, sudah harus bersyukur loh.
Ya, ada jemaat yang nggak mau datang ke gereja karena gembalanya waktu salaman nggak senyum. Amin. Betul sudah, petugas ASIR itu penting. Makanya saya setuju tuh, petugas ASIR itu mesti yang cantik, mesti yang ganteng. Betul ya? Jangan yang udah keriput, nenek-nenek, saudara ya. Udah daya tariknya kurang, saudara ya. Ya walaupun tidak salah ya, tidak salah gitu saudara ya. Tidak salah gitu. Tapi jauh lebih baik yang tuh begitu. Coba perhatiin tuh gereja-gereja besar. Akhirnya selalu yang tampilannya udah ready gitu ya, udah mantap. Lihat senyumnya aja, wih udah bergetar saudara ya. Ya saudara, nah Bapak Ibu yang sekasih harus bersyukur ya. Dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada saudara. Talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, hargai itu. Karena disitulah mujizat Tuhan akan bekerja melalui kehidupan kita sekalian. Nah yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa janda ini sudah tidak mengalami mujizat? Perhatikan saudara ya, minyak itu berhenti setelah tidak ada apa saudara? Bejana yang kosong. Dengar dengan baik ya. Kalau saudara tidak merindukan, tidak menghauskan akan mujizat dalam hidup saudara, maka mujizat itu tidak akan saudara alami. Ya, Tuhan kan katakan barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Amin. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup saudara. Saudara perhatikan ya, busa ketika dia kering, dia akan meresap ya. Air sebanyak daya tampung busa itu sudah bisa meresapnya. Nah demikian juga saudara. Bapak Ibu, dengar dengan baik. Ketika saya mengawali sebuah pelayanan, saya menjadi pemuda yang amat ambisius untuk Tuhan. Untung Tuhan ubah saya loh saudara. Saya lebih banyak bukannya mendayakan jemaat untuk pelayanan, tapi memberdayakan jemaat untuk kepentingan pribadi. Siapa saya? Amin. Dulu saya punya impian yang besar saudara. Untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Bapak Ibu perhatiin dengan baik. Ketika saya ada kerinduan, Tuhan nyatakan. Betul. Betul. Salah satu contoh nih ya. Saya ambil contoh jemaat kami dulu. Dia susah hidupnya. Terus dia bilang, Om saya mau doa puasa supaya dapat pekerjaan. Betul dia doa puasa. Dapat pekerjaan. Amin. Setelah dapat pekerjaan, saudara 3 bulan kemudian dia datang, Om bantu dalam doa ya. Pekerjaannya jauh, gak punya sepeda motor. Supaya Tuhan berkati sepeda motor. Dia berdoa, merindukan sepeda motor. Enggak lama kemudian dapat sepeda motor. Amin. Luar biasa loh saudara ya. Setelah dia dapat sepeda motor, setengah tahun kemudian dia, Om bantu dalam doa ya. Kadangkala ada saya nggak bisa ajak jalan papa sama mama kalau hanya sepeda motor. Saya mau punya mobil. Kita bantu dalam doa dalam nama Yesus punya mobil. Nggak lama punya mobil. Amin saudara. Sudah dahsyat loh. Setelah dia punya mobil, enggak lama kemudian dia datang lagi ngomong-ngomong, Om bantu dalam doa ya supaya Tuhan berikan saya rumah. Masa rumahnya di Jalan Kartajaya dekat Rawebek daerah Kumuh, supaya Tuhan kasih di perumahan. Dia berdoa lu sudah. Enggak lama kemudian satu kemudian dapat rumah, beli rumah di kota bumi. Luar biasa ya. Amin. 1 tahun kemudian sudah dia mohon bantu dalam doa. Om tolong bantu dalam doa ya supaya saya bisa beli rumah lagi. Dia berdoa puasa kemudian beli rumah lagi di Tomang Baru. Di Hook besar dan dia bangun rumah itu. Dan dia punya konglyongnya itu dia pakai paku emas. Dia share sama saya, cerita sama saya saudara ya. Sudah lihat loh. Amin. Kami juga dulu begitu Bapak Ibu. Ya, ketika gereja tidak ada jiwa-jiwa, saya doa puasa sama Tuhan. Berdoa Tuhan kirim jiwa-jiwa.
Ya saudara ya, minta sama Tuhan, Tuhan gak apa-apa. Yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang rusak-rusak, kirim datang ke gereja. Tuhan kirim loh orang mabok, orang miskin, orang susah, saudara ya. Jadi gereja kita itu terkenal mulihin orang-orang yang begitu, saudara ya. Setelah lama kemudian sadar, kenapa gak minta pengusaha ya sama Tuhan ya. Makanya Tuhan kirim yang begitu, saudara ya. Puji Tuhan ya. Jadi Tuhan memurnikan hati saya, pelayanan saya. Ketika kita berdoa minta tanah untuk bangun gereja, Tuhan kasih. Saya bilang sama jemaat, 5 tahun kemudian kita harus rombak nih gereja. Kita naikin 2 lantai, amin saudara. 5 tahun kemudian, betul. Kita renovasi gereja, naik 2 lantai, bangun gedung gereja. Nah setelah itu saya enggak merindukan lagi. Enggak dapat saudara. Amin. Kerinduan saudara menentukan mujizat Tuhan. Tapi ingat ya, kerinduannya harus murni. Amin. Nah, yang tadi saya doakan itu, dia punya kerinduan, tapi akhirnya dia jadi keliru. Kerinduan kenapa? Dia korupsi. Saya khotbah di Popan, tuh pabrik ayam di Ancol. Terus ketika ngobrol-ngobrol, oh Pak Petrus gembalanya si ini ya, si ya, iya. Waduh Om, terkenal sekali dia. Dia salah satu karyawan yang paling terbesar korupsinya. Haleluya, saudara ya. Jadi saya dikenal gembala sidang jemaat ini yang korupsi terbesar. Aduh saya mau khotbahnya berat bener, saudara di gereja itu. Itu gara-gara jemaat yang kurang ajar, saudara ya. Bapak Ibu, tapi yang saya mau sampaikan begini saudara. Kerinduan saudara menentukan harapan saudara. Amin. Kerinduan saudara yang mendatangkan mujizat Tuhan. Dan saudara 3 hal inilah yang menyebabkan janda di Sarfat ini tidak mengalami mujizat. Sampai dia berjumpa dengan Nabi Elisa. Dia datang kepada Nabi Elisa dan dia menceritakan pergumulan kepada Nabi Elisa. Perhatikan saudara, salah seorang istri-istri para nabi itu mengadukannya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jadi Bapak Ibu, puji Tuhan ya. Untung Nabi Elisa datang dan saya percaya saudara itu bukan semata-mata sebuah keuntungan. Tapi memang cara Tuhan untuk membawa wanita ini kembali kepada Tuhan. Ya, takut akan Tuhan, istri Nabi tapi suka ngutang, bikin malu kan saudara. Boleh gak kita ngutang? Kalau pengusaha boleh. Karena di dunia bisnis itu hutang piutang itu sesuatu yang sudah normatif gitu ya. Sesuatu yang segala usaha selalu dijalankan lewat utang piutang. Saudara, firman Tuhan tidak mengatakan kita tidak boleh berhutang. Ya, tapi yang paling penting adalah bukan masalah hutang, tapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab dan membayarnya. Ya, membayar. Tapi lebih baik memang jangan berhutang, apalagi pribadi gitu ya. Hindari sedapat mungkin jangan, saudara. Tapi kalau gereja mau beli tanah, minta sama organisasi nggak mungkin kan Bu? Kan gereja punya surat tanah, itu sebagai jaminan piutang kita nggak jadi masalah. Yang paling penting kita bisa bayar utangnya. Menurut saya begitu saudara. Ya, itu salah satu hikmat juga yang Tuhan berikan saudara ya. Puji akan nama Tuhan. Untung janda ini datang ke Nabi Elisa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin mengalami mujizat ketika dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam masalah, dalam sakit penyakit, datanglah sama Tuhan. Amin. Berserulah sama Tuhan. Saudara ya, utarakanlah segala pergumulan saudara dengan Tuhan. Dan lihatlah saudara bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam masalah-masalah hidup saudara. Saya ingat betul nih ya pengalaman kami. Anak saya yang ketiga, istri saya tidak sadar dia hamil. Karena sudah hampir 2 bulan tidak datang bulan itu. Waktu kami datang ke dokter spesialis,
Dr. Irwan ya di Jembatan 3 itu. Nah beliau mengatakan begini, betul Pak istri Bapak hamil, tapi sayang hamilnya di luar kandungan. Jadi Dr. Irwan anjurkan kami untuk segera lakukan tindakan yaitu dibuang. Dibuang. Itu saudara ya, dibuang. Nah terus saya tanya kalau tidak dibuang dampaknya apa, akibatnya apa, dan dokter itu terangkan. Ya sudah, nggak mungkin orang bisa melahirkan di luar kandungan kecuali mujizat Tuhan, sudah kan janin itu akan semakin besar gitu saudara ya. Terus saya bilang sama dokter Iwan, dok beri waktu kami 2 minggu, kami akan datang kembali dan memberi keputusan. 2 minggu itu saya dengan istri doa puasa loh. Datang sama Tuhan, minta mujizat Tuhan. Dan kita berdoa supaya janin itu yang hamil di luar kandungan supaya masuk ke dalam kandungan. 2 minggu kemudian kita datang lagi ke dokter Irwan itu dan dia USG lagi ya. Dan dilihat dan dokter dia lihat dengan baik dan dokter bilang begini, Bu ini hanya terjadi karena kuasa Tuhan. Ya, janin anak ibu tidak lagi di luar tapi sudah ada di dalam kandungan. Itu mujizat saudara. Amin. Ih dahsyat lu saudara. Datang sama Tuhan. Cerita sama Tuhan. Ngadu sama Tuhan. Amin. Ibu-ibu kalau suami saudara enggak benar, enggak beres, enggak tanggung jawab. Jangan diomelin terus. Amin. Bukannya tambah benar. Malahan tambah brengsek. Ya. Doain terus. Amin. Pakai 1 tangan, kurang kuat 2 tangan. Kurang kuat 4 pakai kaki juga. Maksudnya lebih sungguh-sungguh didoakan gitu maksudnya ya. Maksudnya. Percaya lu saudara, Tuhan itu ajaib. Tuhan bisa menjamah pasangan kita. Ya, pasangan kita berdoalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan sudah. Dan janda ini datang kepada Tuhan. Nah, yang kedua, saudara, janda ini mengalami mujizat karena dia berlaku jujur. Ya, berlaku jujur, menyatakan yang sebenarnya kepada nabinya. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Ayat yang kedua, "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan ini, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Walaupun dia tidak menghargai buli-buli minyak itu yang menjadi sumber pertolongannya saudara. Tapi dia mengatakan yang sebenarnya tentang keberadaan dirinya, tentang masalah hidupnya. Ya, Bapak Ibu, seringkali banyak masalah dalam hidup kita tidak teratasi baik dengan Tuhan maupun dengan pasangan kita atau dengan orang lain saudara. Itu dikarenakan bukan masalah itu hebat, masalah itu terlalu besar. Masalahnya adalah kita tidak berani terbuka. Tidak berani jujur ya. Tadi pagi saya katakan kepada jemaat pagi, kadangkala hubungan suami istri tidak menjadi harmonis bukan karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena kita dengan pasangan kita tidak jujur, tidak berani terbuka. Ya. Pertama, kita harus berani jujur, keterbukaan, kesatuan. Yang pertama dalam keuangan. Amin. Suami istri harus jujur soal keuangan dengan pasangan. Jangan kau gaji 15 juta bilang 10 juta. 5 jutanya di mana? Amin. Ya. Ya. Betul loh. Satu hari ada seorang pendeta cerita sama saya, "Pak, kadangkala kita nggak bisa lihat orang dari kasat mata loh Pak." Bener. Kenapa Pak? Dia cerita sama saya, dia kesian sama satu nenek. Saudara, hidupnya begitu sendiri, susah gitu saudara ya. Pakai bajunya cumpang camping. Terus tiap bulan dia torong, dia kasih. Waktu dia meninggal,
Ternyata saudara, setelah dia anaknya ketiga datang, semua pakai mobil. Amin. Dan waktu dibuka, dibersihin, dia punya kasurnya saudara, ternyata ada 3 batangan emas. Duitnya banyak saudara. Ya ini pendeta kawan saya, ternyata Pak kita nggak bisa nilai orang dari penampilan katanya. Betul loh Bapak Ibu. Ya mari coba kita belajar terbuka kepada pasangan kita. Ya, tentang kehidupan kita, tentang masalah kita. Ya, saya berani terbuka kepada istri saya tentang kelemahan saya. Kalau pikiran saya lagi ngawur gitu ya, suka mikirin lagi ngawur, memang awalnya dia marah gitu. Tapi lambat laun dia lebih respon. Kenapa? Karena saya berani jujur. Ya, berani jujur. Saudara, satu hari saya ada komsel nih ya. Kebetulan waktu itu saya komsel dengan gembala sidang saya. Bapak rohani saya. Dia jemaatnya ribuan. Waktu komsel itu kita belajar tentang keterbukaan. Hati nurani yang murni. Terus Bapak gembala sidang saya bilang begini nih. Teman-teman, Bapak-bapak tolong bantu dalam doa saya ya. Ya, kenapa? Oh begini, saya heran, saya nggak tahu kenapa ya. Kalau saya lihat gadis-gadis, perempuan-perempuan muda, saya bergairah benar. Tapi kalau saya lihat istri saya nggak bergairah. Jujur loh saudara, daripada soleh-solehan, amin. Amin, benar, lebih baik dia jujur. Puji Tuhan, sampai akhir hidupnya dia tidak menyeleweng. Dipulihkan karena firman Tuhan mengatakan saudara ya, hendaklah kamu saling mengaku doa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kenapa kita nggak sembuh dari kelemahan kita? Karena kita nggak berani terbuka. Hei para pria, terbukalah kepada istri saudara, itu yang paling benar. Jangan terbuka sama sekretaris saudara. Jangan saudara, itu aja seperti gini, mengundang setan datang. Saudara, jangan saudara ya. Terbuka kepada pasangan kita, jauh lebih indah. Tapi harus dipersiapkan ya. Ya saudara, amin. Ya. Nah, satu hari ini cerita lucu di Tenggarong nih saudara ya. Ada seorang pria, dia ikut camp pria sejati, terus dia dipulihkan, terus dia cerita sama saya, Pak, saya mau jujur sama tuh istri saya. Oh boleh Pak, cuma kita beri arahannya. Cara bijak bagaimana terbuka sama istrinya. Sebulan lebih kemudian dia telepon saya, Pak puji Tuhan Pak, saya sudah terbuka sama istri saya. Saya mengaku saya pernah berselingkuh. Dan istri saya bisa ampunin saya. Puji Tuhan Pak, terima kasih. Amin. Wah seneng kan dengarnya saudara ya. Keluarganya dipulihkan. 3 bulan kemudian istrinya ikut wanita bijak. Rupa-rupanya ketika suaminya berselingkuh walaupun gak ngomong, istrinya tahu. Dan istrinya juga akhirnya Bapak-bapak jangan berpikir kalau bapak-bapak berselingkuh, istri kamu bapak-bapak gak bisa berselingkuh. Nah dia ikut wanita bijak. Nah setelah ikut wanita bijak, dia mau jujur sama suaminya. Dia pikir kan suaminya ikut pria sejati, dipulihkan pasti. Dia ngaku diampuni, masa dia gak diampuni? Nah dia ngaku sama istrinya. Wah dia telepon sama saya saudara, ini dari Tenggarong, Pak. Waduh saya lagi ada masalah besar nih Pak. Kenapa Pak? Istri saya ternyata berselingkuh. Oh terus gimana Pak? Setelah gini, oh begitu. Oh terus gimana Pak? Oh gitu. Loh kan saya bilang bagus kan Pak, istri Bapak jujur. Tapi nggak bisa Pak. Loh saya tanya, Bapak berselingkuh nggak? Ya berselingkuh. Ya beda dong Pak, saya laki-laki, dia kan perempuan. Oh Bapak ego, saya bilang. Nggak boleh ya. Amin saudara. Jadi saudara, mari kita saling terbuka. Amin. Kalau kita terbuka, segala-galanya menjadi mudah. Bagaimana? Maksudnya bukannya boleh berselingkuh, bukan saudara ya. Bukan.
Tapi itu kenyataannya gitu ya. Kenyataannya terjadi. Nah, wah saudara, kalau kita berani terbuka, Tuhan pasti akan pulihkan kita. Amin. Ya, saudara, saya banyak melihat loh saudara, dengan teman-teman seleting lah ya. Teman-teman yang memang notabene-nya mereka adalah hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana ketika mereka terbuka saudara, Tuhan memulihkan rumah tangganya. Tuhan memberkati rumah tangganya. Ya, Bapak Ibu, amin. Kalau mau mengalami mujizat, marilah kita saling terbuka. Amin. Kita jujur. Jujur saudara, jangan sembunyikan. Amin. Dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita sekian. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam ayat yang ketiga, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perumpamaan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara, Bapak Ibu, kalau kita ingin mengalami mujizat, maka yang ketiga kita harus berani taat dan bertindak dengan iman. Ya. Atas ketaatan kita kepada Tuhan, saudara ya. Luar biasa loh saudara. Setelah janda itu menceritakan masalahnya kepada nabinya, dan nabinya memberi sebuah nasihat kepadanya, sekarang pergilah ke rumah tetanggamu, pinjamlah bejana-bejana yang kosong. Ya. Elisa memberikan jawaban sesuatu masalah yang sepertinya bukan menyelesaikan masalahnya. Ya. Yang dibutuhkan oleh wanita itu apa sekarang saudara? Apa? Uang. Tapi yang disuruh oleh itu Elisa apa saudara? Pinjam bejana-bejana dari tetanggamu. Amin. Kadangkala Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita mau. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita harus belajar taat ya. Ya, saya pernah share atau belum saudara ya. Waktu istri saya positif kanker stadium 2+ dengan kelenjar getah bening karena kankernya ganas. Kami cerita kepada jemaat dan saya waktu itu berpikir, aduh saudara ya, pasti kita akan jual semuanya. Pikiran saya begitu saudara ya. Karena saya tahu kanker itu penyakit orang kaya. Minimal kita harus punya uang 1 miliar. Saya berpikir gitu saudara. Puji Tuhan, kami umumkan kepada jemaat sebelum kami berangkat ke Pineng, saudara ya, hari Senin dan hari Kamis, kalau tidak salah, kalau nggak Kamis Rabu, istri saya melakukan tindakan operasi. Buang itu saudara ya. Saudara di tengah jalan, sebelum kami jalan, jemaat tanya, Om punya nomor rekening? Ada, tolong kirim ya Om ya, kirim ya. Puji Tuhan saudara, sebelum menjalankan operasi, dana masuk ke rekening saudara, yaitu kalau tidak salah ya 142-an juta dari jemaat. Amin. Dan saya ketemu dengan saudara seiman dari Balikpapan. Udah lama gak pernah ngontek, tapi di hari itu dia ngontek. Telepon gitu. Nah terus dia bilang dia rencana mau ke Guancau tapi mampir dulu ke Pineng karena suaminya mau check up jantung. Oh saya bilang begini, Bu kebetulan saya juga lagi ada di Pineng. Oh dia, Pak ada pelayanan? Enggak, saya bilang saya lagi mau antar istri operasi. Oh ya, dia datang loh saudara, enggak ketemu saya. Saya lagi sedang keluar. Tiba-tiba dia kasih amplop saudara, uang ringgit. Dan setelah saya hitung itu jumlahnya 35 juta.
Amin. Jadi terkumpul berapa tuh ya? 170-an ya. Tapi dengar dengan baik loh. Sebelum dia operasi, dia bukan tidur. Saya tanya, Mi, kok enggak tidur? Oh enggak, ini lagi ngitung berkat Tuhan. Kan 10%-nya punya Tuhan. Amin. Dia tahu loh. Walaupun 170 juta itu enggak cukup. Karena kan istri saya harus menjalankan 8 kali kemo, 18 kali kemoterapi. Kemoterapi itu kemo untuk ngeblok sel-sel kanker. Kenapa banyak orang mati? Karena orang tidak mau kemoterapi. Kenapa tidak mau? Karena harganya mahal. Satu ampulnya itu waktu dulu di Darmais itu, waktu istri saya itu 24 juta. Sudah kali aja 18 tuh. Itu baru buat kemo itunya, belum kemoterapinya, belum check up-nya, belum yang lain-lainnya. Banyak sekali. Puji Tuhan saudara. Dia selesai pulang operasi, pulang ke rumah di minggu pertama, dia kasih itu perpuluhan kepada Tuhan. Bahkan, dan Bapak Ibu dengar dengan baik ya. Istri saya kalau kasih perpuluhan tidak pernah pas, selalu lebih. Itu wanita hebat loh. Dia amat cinta kepada Tuhan dan dia taat kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Jadi Bapak Ibu belajar ya, taat. Amin. Walaupun sulit, belajar taat. Walaupun ada masalah, tetap taat. Amin. Tetap lakukan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Sudah nanti akan melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Kuasa Tuhan bekerja ya. Saya mau akhiri, tadi pagi saya sampaikan kepada jemaat pagi. Dan di minggu ini gereja kami baru mengalami mujizat. Ya. Rasanya supaya berkatnya sama ya Bu ya. Nah Bapak Ibu, gereja saya sudah lama. Luasnya 18 kali 7 saudara ya. Ruang gerejanya gitu, ruang gerejanya. Nah yang menjadi kebingungan saya belakangan ini saudara, catnya selalu terkelupas gitu. Jadi sampai saya tuh akhirnya saya berpikir karena saya punya prinsip begini, gereja harus lebih baik dari rumah saya. Kalau saya berpikir begitu ya. Kalau saya beli sesuatu peralatan gereja, saya nggak mau yang murah. Kenapa? Karena ini rumah Tuhan. Saya beli delek yang kualitas 1. Dulu aja 2 juta lebih tuh. 1 pelnya. Tapi heran. 4 bulan kemudian terkelupas gitu ya. Saudara ya. Nah akhirnya keputusan saya ngomong-ngomong gimana ya. Apa kita pasang peredam aja juga salah satu masalah juga. Atau pikir-pikir ya udah kita pasang interior. Nah interior itu salah satu fungsinya juga untuk meredam. Walaupun tidak 100% gitu saudara ya. Akhirnya kita pasang interior. Kita pergi ke toko interior. Dan kita cerita ngomong, nah kebetulan dia orang Buddhis, orang Buddha. Terus dia tanya, Pak buat apa? Buat gereja, oh buat gereja. Nah setelah itu oke, nanti saya bantu udah, saya desain. Dia desainin saudara ya. Puji Tuhan, amin, enggak diminta. Dan akhirnya dia bilang, Pak begini, sebenarnya ini harga 80 jutaan dengan luas seperti ini Bapak itu. Sekitar 80 jutaan lebih lah. Tapi karena ini buat gereja ya saya tidak ambil untung dia bilang. Bapak bayar aja 32 juta. Amin Bapak Ibu. Ini luar biasa loh. Tuhan baik loh. Makanya saya malam baru selesai ini ya. 2 malam bersih-bersih itu son itu yang paling ribet. 2 hari itu son. Karena kita kan ada 42 channel ya Pak ya. Itu nyusun-nyusunnya, ngulang-ngulang, itu tukang copot, nggak bilang-bilang Pak, itu masalahnya. Nah yang menariknya begini, setelah jadi saudara, nah bagian tukang interiornya itu dia kasih tahu sama bosnya, video dia kirim. Terus saya datang ke sono lagi ke tokonya, dia bilang, Pak ini nggak matching nih Pak, jadi jangan lagi karpet. Dia bilang, pakai ini Pak supaya bagus, oh ya ini. Oh ya, terus
Saya ngajak pengerja kan, Om ini mahal Om. Rumah saya aja pasang semesternya itu 450.000 per meternya. Dia hitung-hitung, terus dengan luas segini, panjang lebar 5 kali 7 gitu ya. Terus dia bilang, gini deh Pak, kan ini buat gereja, saya nyumbang dah. Jadi Bapak gak usah bayar. Amin, ini orang Buddha loh saudara. Kalau sudah nggak nyumbang gereja kelewatan loh. Amin. Iya, saudara ya. Puji Tuhan loh saudara. Dia nyumbang itu saudara, dia dipasang itu. Jadi dia nggak pakai lem pasangnya, cuma disambungan, ketek tapi kuat gitu ya, bagus. Puji Tuhan saudara ya. Dan kita lihat, aduh keramiknya nih granik 25 tahun yang lalu. Amin, saudara ya. Puji Tuhan ya. Dan kita pikir saudara, kita mau ganti granik yang baru disesuaikan dengan desain tempatnya. Dan kita akhirnya putusin yang lebar 90, panjang 180. Ukuran besar itu. Itu ternyata harganya per meternya itu 1 juta. 1.300.000 lebih tuh saya lihat di sana. Saya hitung-hitung kemarin buat luas segitu sekitar 100 juta lebih. Kita ketemu satu anak Tuhan. Kita ngomong-ngomong, dia ngomong sama bosnya dengan granik yang sama. Puji Tuhan saudara ya. Dapat loh saudara, amin. Ternyata dia jual di bawah modal, potong 10%, tidak boleh lewat kantor, uangnya harus kasih. Dihitung-hitung cuma bayar 20 juta. Luar biasa loh, amin. Dan salah satu pengerja saya katakan, dia bikin Om udahlah untuk graniknya gereja saya yang tanggung, amin. Puji Tuhan, amin saudara, luar biasa loh. Tapi tiba-tiba dia ngebel gini, Om mungkin belum sekarang. Saya pikir kemarin saya dapat, ternyata enggak dapat. Saya pikir kalau saya dapat itu uangnya untuk gereja gitu ya. Ternyata saya enggak dapat. Amin. Amin. Ya, enggak apa-apa saudara. Ya pasti itu terjadi kok. Siapa tahu Tuhan mau kasih yang lebih bagus. Amin. Mujizat itu pasti terjadi waktu kita taat. Waktu kita berani bertindak dengan iman. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri saudara ya. Nyanyikan lagu ini kembali ya. Tiada berubah kuasa. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Sekali lagi kita katakan. Tiada berubah kuasa nama-Mu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama ku percaya ada. Sekali lagi kita katakan selama. Puji nama-Mu Tuhan, selama ku menyembah-Mu, selama ku percaya kepada Tuhan, ada mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat awal mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari dalam setiap kehidupan saudara. Apapun pergumulan saudara, tantangan hidup saudara, mujizat itu masih ada
mujizat itu masih terjadi. Meskipun dokter mengatakan kepada saudara tidak mungkin, saya mau kasih tahu sama saudara, dokter tidak melampaui Tuhan. Tuhan pencipta saudara yang dahsyat, Tuhan hebat dan ajaib. Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara. Untuk setiap saudara hari ini, kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul tentang sakit penyakit saudara, dan saya tahu ada di sini seseorang yang sedang bergumul itu dengan sakit penyakitnya, saudara percayalah mujizat itu masih terjadi untuk saudara. Amin. Mujizat itu bisa terjadi, jantung saudara akan dipulihkan. Jantung saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Glory bagi namamu, glory bagi namamu, glory bagi namamu. Siapa di antara saudara yang sedang bergumul dengan sakit penyakit? Saudara boleh angkat tangan, puji Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Amin. Boleh nggak maju ke muka yang sakit? Puji Tuhan. Bertindak dengan iman, datang sama Tuhan. Mari Pak maju ke muka Pak. Puji akan nama Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Bu, bisa lihat kemari dulu Bu. Bu, balik masih. Amin. Nah, Ibu percaya kuasa Yesus. Amin. Dan firman Tuhan bilang begini, segala penyakit kita sudah ditanggung. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Nah sekarang ibu pegang bagian tubuh ibu yang sakit. Pak pegang Pak, Bapak sakit di mana? Pegang. Ya puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu saudara sakit. Tuhan hanya meminta kepada saudara percaya kepadanya. Dan bertindak dengan iman tentang sakit penyakit saudara. Haleluya. Kurabata karyaba sabta karaba sabta. Shikirabata karabata karaba sabta karaba sabta. Kurabata karyaba syakarabata karaba sabta. Bapa di dalam surga, kau lihat umatmu, anakmu yang kau kasih sedang memegang bagian tubuh mereka yang lemah dan sakit penyakit mereka. Tuhan, kami tahu sakit penyakit bukan dari Tuhan. Kami tahu ini adalah pekerjaan dari si jahat yang ingin menghancurkan iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau mengklaim setiap janji Tuhan untuk semua kekasih kami. Sebagaimana firman-Mu berkata bahwa sakit penyakit kami sudah kau tanggung. Dan hari ini Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Hari ini Tuhan, hamba melepaskan kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, turun Tuhan, turun Tuhan. Mari jamah ibu ini, mari jamah ibu ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kuasa kesembuhan, terima kuasa kesembuhan. Terima kuasa kesembuhan. Urabata karaba sabta karaba sabta karaba sabta. Kurabata karaba sabta karaba sabta karaba sabta. Kuraba papa 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 karabata karaba sabta karaba. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Segala sakit penyakit di tubuh ini kami lepaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kandungan perut Tuhan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lihat kuasa Tuhan, lihat kuasa Tuhan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, ulurkan tanganmu untuk Bapak ini yang sedang mengalami sakit di pinggangnya Tuhan. Engkaulah Tuhan dokter yang ajaib Tuhan. Urat terjepit, syaraf terjepit, apapun bantalan dari tulang yang bergeser Tuhan. Hari ini Bapa, nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Urabata karyaba sabta karaba sabta karaba sabta. Shikirabata karaba sabta karaba shake. Jamah Tuhan, jamah Tuhan.
Dalam nama Yesus, urat-urat yang terjepit Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kuasa dari Tuhan. Terimalah pemulihan dari Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Terimalah, terimalah. Terimalah kuasa kesembuhan dari Tuhan. Terimalah kuasa kesembuhan. Mulai bersyukur Bu. Mulai bersyukur Bu. Mulai bersyukur. Mulai bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Puji akan nama Tuhan. Selama kau menyembahku, ku percaya bahwa amin. Selama kau sekali lagi kita katakan bersama-sama. Setiap hari, oh Kunci selama Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang hidup. Tuhanlah pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pengalaman yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Hari demi hari kehidupan kami disertai dengan kuasa dan mujizat Tuhan. Napas ini adalah mujizat Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan dalam setiap waktu, di dalam setiap situasi dan keadaan kondisi apapun juga. Karena selalu ada jalan, ada cara untuk Tuhan menolong kami. Kami percaya kepadamu Tuhan. Bagi kami saat ini yang sudah hadir di rumah Tuhan, sudah mengalami kekuatan baru daripada Tuhan.
Bahkan mujizat kami terima, inilah iman kami di hadapan Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada bagiku. Mujizat Tuhan masih ada untukku. Mujizat Tuhan masih berlaku untuk jemaat Fajar Baru. Karena Tuhan mengasihi dan mau menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengalami karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah keluarga kami, kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, umat-Mu sudah datang dengan penuh kerinduan. Datang menyembah, memuji Engkau dengan kerinduan yang dalam mendengarkan firman Allah. Dan sebentar lagi mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Sertailah mereka dalam perjalanan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan, WL Singer, pemain musik, multimedia, dan juga Asyar, dan hamba Tuhan Bapak Petrus Ariandi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan dimanapun mereka berada. Nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan kami Jemaat Fajar Baru akan tetap beriman. Mujizat Tuhan nyata dalam gereja Tuhan, dalam keluarga kami. Akan ada jiwa-jiwa baru Engkau kirimkan untuk beribadah di tempat ini dan diselamatkan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami dan iman kami Tuhan. Natal ini juga akan disertai dengan kuasa dan mujizat Allah. Oleh karena Engkau lahir di dunia ini, Engkau lahir dengan cara mujizat. Dan juga kami mengalami mujizat itu Tuhan. Terima kasih Bapa buat dana-dana yang sudah terkumpul. Kami tetap mengimani pada harinya nanti semua tergenapi, tercukupkan. Oleh karena kuasa Tuhan nyata dan bekerja dan memakai kami semua untuk membangun gereja ini, untuk melaksanakan setiap kegiatan yang ada. Bergandengan tangan kami bersama-sama. Mujizat Tuhan boleh nyata. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang dicintai dan dikasih oleh Allah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat daripada Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan melakukan mujizat di dalam kehidupanmu. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Yang siap diberkati, yang beriman diberkati oleh Allah, bersama-sama kita katakan amin. Amin.